Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas A semester 4 Prodi BKPI UIN Raden Intan Lampung yang beranggotakan Eni Khairul Nikmah dengan MPM 1911 08 0081 sebagai penyaji ketiga atau terakhir, Eli Inawati dengan MPM 1911 08 03 05 sebagai penyaji kedua, dan saya sendiri Pamela Buana Dewi dengan MPM 1911 08 03 07 sebagai penyaji pertama. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan submateri dari mata kuliah konseling multikultural. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai pembahasan materi pada pertemuan kali ini yang dibuka oleh saya, Pamela Buana Dewi. Kerugian ekonomi di Amerika Serikat dianggap sebagai akar dari kesenjangan sosial ekonomi. Akses ke perawatan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang berkualitas ada harganya. Anggota masyarakat yang memiliki sumber keuangan terbatas menjadi paling rentan untuk dipinggirkan dan diasingkan oleh orang kaya dalam ekonomi palsu ini. Nama, label, dan kategori seperti miskin, orang miskin, kurang terwakili, terlayani, dirugikan oleh yang kurang berprestasi, tunawisma, dan yang dalam kondisi yang sama diberikan sebagai sesuatu yang menggambarkan kemanusiaan pada seseorang itu maksudnya. Penjelasan dan stigma ini menciptakan hambatan, beban, dan akhirnya menjadi perbedaan. Ironisnya, profesi penolong telah berkontribusi pada penciptaan yang telah dikategorikan sebagai kurang terlayani, kurang terwakili, yang mengkapsulisasikan budaya sistem pemberian layanan, model pelatihan, dan metode penelitian, mengabadikan pengalaman keterasingan layanan oleh mereka yang tidak dikategorikan sebagai status quo. Diskusi kompeten tentang kemiskinan harus dimulai dengan meletakkannya dalam perspektif. Kemiskinan ditegaskan di sini sebagai suatu kondisi di mana seseorang atau komunitas dirampas atau kekurangan kebutuhan pokok untuk standar minimum kesejahteraan dan kehidupan. Dengan demikian, kemiskinan dalam perspektif global bersifat dinamis dan sangat relatif terhadap standar ekonomi moneter. Karena profesi konseling sedang menginternasionalkan, maka penting untuk mengkonseptualisasikan topik dengan implikasi global. Untuk menghindari asumsi universalitas, penegasannya adalah bahwa kemiskinan di Amerika Serikat didefinisikan dan dialami secara lebih jelas daripada kemiskinan di negara berkembang, misalnya Ghana atau India. Untuk tujuan materi kali ini, Amerika Serikat adalah kerangka acuannya. Garis kemiskinan ditetapkan pada tahun 1964 sebagai bagian dari Presiden Lyndon Johnson perang melawan kemiskinan. Glassmeir menegaskan bahwa angka-angka tersebut sangat parah. Kategori buruk ada di beberapa demokrasi dengan jumlah terbesar sangat miskin menjadi orang Amerika Eropa. Bagaimanapun orang Amerika, Afrika, dan hipnastik adalah dispropor terwakili secara terpisah. Statistik kemiskinan menggambarkan bahwa anak-anak dan wanita berada pada resiko yang lebih besar daripada pria dalam kemiskinan. Armstrong menegaskan bahwa meskipun statistik tersebut menggambarkan orang-orang dalam kemiskinan, yang sebenarnya ada beberapa juta lebih dari beberapa di dekat ambang kemiskinan. Agustus tahun 2015, badai Katrina merapuhkan manusia, kehidupan, dan tantangan mereka yang berada di dalam atau di dekat kemiskinan di Amerika Serikat. Selanjutnya adalah kemiskinan dan kesehatan mental. Kerugian ekonomi itu sendiri merupakan faktor risiko bagi kesehatan perilaku yang berbahaya yang mengakibatkan penderitaan mental sebagai akibatnya. WHO tahun 2001 seperti dikutip dalam Myers dan Giles tahun 2004
melaporkan bahwa kesehatan mental menyebabkan masalah kemiskinan termasuk tingkat gangguan mental yang lebih tinggi, kurangnya perawatan diri dan gejala, serta hasil kesehatan mental yang lebih parah karena banyak orang miskin tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan. Kemungkinan besar mereka yang memiliki gejala belum didiagnosis oleh kesehatan mental atau tenaga ahli karena kelangkaan dan ketidakpastian kebutuhan dasar sehari-hari. Orang yang kurang beruntung secara ekonomi lebih mungkin untuk mengembangkan penyakit yang berhubungan dengan stres kronis seperti hipertensi, penyakit jantung kronis, diabetes tipe 2, dan penyakit lain yang membantu memperpendek usia harapan hidup bagi mereka. Orang yang terperangkap dalam lingkar kemiskinan mungkin telah mengembangkan kapasitas yang cukup untuk mengatasi masalah atau ketidakpercayaan pada layanan kesehatan mental yang nyatanya dan cukup representatif untuk membuat sistem menjadi tidak efektif. Model pencegahan ketahanan komunitas kesehatan mental yang peka budaya mungkin terbukti lebih berguna untuk kerugian ekonomi yang signifikan dari populasi. Misalnya, apa yang mungkin dipikirkan oleh beberapa terapis sider bisa menjadi bentuk perlindungan bagi ibu dan anak. Misalnya, model pencegahan dan ketahanan memimpin forum komunitas dengan anggota kepolisian setempat untuk membahas cara-cara melindungi keluarga yang berbohong dari bahaya dan memelihara hubungan yang mendukung, sehat, dan kontroversial. Harvard dan Steele tahun 2003 berpendapat bahwa konselor mempertimbangkan kebutuhan klien sepanjang hidupnya. Hierarki Maslow menawarkan inventaris untuk menilai kebutuhan sebagai alat intervensi awal. Sebenarnya, konselor harus menyadari potensi patologi dan tidak menganggapnya ada hanya karena kondisi ekonomi seseorang. Sebaliknya, mengabaikan hambatan kemiskinan yang melekat dan menetapkan penilaian tidak realistis tentang bagaimana mengatasinya akan menjadi lalai. Pesannya adalah bahwa dengan perbedaan perencanaan dan navigasi yang berhasil dari berbagai sistem yang terlibat dalam kehidupan orang miskin, seseorang dapat melampaui status ekonomi. Misalnya, ada beberapa tokoh sosial dan politik yang memiliki kemiskinan dalam sejarah pribadinya. Baik, di sini saya Eli Irnawati, NPM 1911080305 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh penyaji yang kedua. Baik, langsung saja materi yang akan saya sampaikan adalah tanggung jawab profesi BK. Yang pertama, melayani mereka dalam kemiskinan. Meskipun profesional konseling memiliki asal sejarah sebagai profesi keadilan dan advokasi sosial, sejarah modern membuatnya mewakili status quo. Keberangkatannya dari seruan Frank Person untuk melindungi kaum tereksploitasi menuju profesi status quo ternyata terhambat oleh kurangnya literatur yang menawarkan teori, interferensi, dan penelitian. Konselor dengan pelatihan yang inklusif secara budaya sering menjadi penghalang terbesar untuk melayani orang yang kurang terwakili dan miskin. Kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai kompetitif ekonomi dari keluarga yang kurang beruntung, konfrontasi antar pribadi dengan sikap terhadap orang miskin, keyakinan akademis, dan yang menghambat pendekatan tim interdisipliner dan nilai-nilai barat tentang kesehatan mental yang membantu melayani orang miskin. Konseling kemiskinan membutuhkan pengakuan bahwa pedagologi dan pendekatan perlu direvisi. Banyak hal profesi perlu menyadari bahwa ia telah membantu menciptakan departemen pemeliharaan dengan menggunakan metode yang hanya melayani segelintir orang yang sesuai dengan parameternya. Yang kedua, melayani yang kurang terlayani.
menambah limitasi profesi. Hasil dari penciptaan mereka yang kurang terlayani dan profesi konseling dari pelatihan yang tidak memadai untuk konselor yang bekerja dengan ekonomi yang dirugikan. Dan salah satu tafsir tentang sistem nilai mereka sebagai tidak sempurna karena mereka berbeda dari mereka yang diuntungkan secara ekonomi. Status quo profesional. Selain itu, narasisme profesional dapat menyebabkan beberapa praktisi menganggap pekerjaan sosial atau profesional layanan sosial. Batasan ini dapat diatasi dengan memperluas asumsi teoritis. Yang kedua, dengan bahasa konselor profesional. Yang ketiga, modernisasi konselor dan program pelatihan dengan memasukkan kursus khusus yang membahas kebutuhan orang miskin dan kehilangan haknya. Dan yang keempat, menciptakan alternatif untuk pemberian layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Yang selanjutnya adalah asumsi teoritis, yaitu budaya dan nasionalis dari teori penasehat mengungkapkan keterbatasan mereka pada masyarakat yang kontemporer, terutama kelompok etnis dan budaya yang kurang terwakili. Yang selanjutnya adalah bahasa. Lewis menggambarkan proses devaluasi ketika panjang dan kuat dan memberikan bahasa untuk label yang menggambarkan segmen populasi dalam hal kualitas atau kondisinya. Yang ketiga, pendidikan konselor. Program pendidikan mentor merupakan saluran yang menyampaikan nilai-nilai profesi. Oleh karena itu, Fakultas Pendidikan Mentor perlu melanjutkan pendidikan untuk memicu revolusi pemikiran dan pelatihan untuk memodifikasi model pelatihan demografi yang terus berubah. Dan yang terakhir adalah model penyampaian layanan, yakni konsekuensi budaya adalah interferensi konseling metode dan model yang sesuai dengan norma budaya masyarakat status quo. Misalnya, jam operasional bagi sebagian besar masyarakat lembaga kesehatan mental adalah dengan menganggap sebagai hari kerja normal antara jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ini Fadlina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di bagian D dan E. Yang pertama, bagian D, strategi untuk membantu orang dalam kemiskinan. Daftar strategi berikut ini sama sekali tidak lengkap, tetapi ditawarkan sebagai titik awal introspeksi dalam tindakan konselor. Itu strategi diatur sebagai untuk poin-poin interaksi konselor di kantor dan peneliti. Yang pertama yaitu akui hak istimewa ekonomi. Serang untuk kesadaran diri konsisten dalam literatur multikultural. Advokasi dan keadilan sosial, memahami bagaimana status ekonomi dan sejarah seseorang mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap orang miskin dan kurang terwakili, merupakan langkah pertama yang penting dalam meningkatkan kualitas perawatan tinggi populasi yang kurang terlayani. Tujuan dari konseling orang miskin tidak berbeda dengan konseling ekonomi yang memiliki hak istimewa. Yang kedua, persiapkan untuk banyak peran. Peran konselor bagi mereka yang miskin harus dinamis dan fleksibel. Klien yang kurang beruntung secara ekonomi dalam banyak status merasa jenuh. Pelayanan sosial yang seringkali konflik atau kontradiktif. Yang ketiga, membangun koalisasi dan kolaborasi interdisipliner. Dorongan akademis merongrong disiplin individu, bahkan dalam profesi pekerjaan rumah tangga, yang tidak sejalan dengan perubahan sosial yang nyata. Yang keempat, pertimbangkan pengaruh gender dan ras. Jenis kelamin, ras, dan etnis biasanya ada di suatu tempat dalam perbedaan kita. Masalah sosial, rekomendasi ini mirip dengan yang disebutkan di atas, yang mewajibkan konselor dan pendidik konselor untuk menyadari atribusi kemiskinan berbasis ras dan gender mereka. Yang kelima, menuntut pengalaman pelatihan non status quo.
Siswa harus menuntut pengalaman praktis yang inklusif. Kalian non status quo dalam pengaturan interdisipliner. Satu-satunya cara untuk mempersiapkan diri untuk dunia nyata adalah dengan berlatih di dunia nyata. Yang terakhir, mewakili yang terlayani dengan penelitian. Orang miskin dan kurang terwakili dalam literatur untuk alasan berikut. Yang pertama, orientasi fakultas status quo. Yang kedua, mengakses orang miskin membutuhkan keterlibatan komunitas penuh. Yang ketiga, mereka membutuhkan berbagai metode pengumpulan data karena variabilitas dalam melek F. Yang terakhir, dibutuhkan waktu untuk membangun hubungan saling percaya untuk mendapatkan izin untuk mengumpulkan informasi kalian. Yang di sini yang bagian E. Family Potential Center, sosial tindakan dari teori ke praksis. Family Potential Center atau yang disebut dengan FPC dikembangkan untuk menangani keterampilan kesenjangan dalam pelatihan konseling populasi multikultural dan rental di program terakreditasi Asosiasi Psikologi Amerika dalam skala kecil. Yang pertama, infus kurikulum. FPC dimasukkan ke dalam kurikulum konseling sebagai tambahannya dimasukkan dalam urutan praktikum fakultas konseling inti kelas, termasuk pembacaan dan diskusi tentang konseling FPC klien. Yang kedua, model pengiriman layanan. FPC menggunakan model intervensi pencegahan yang berusaha untuk bertemu keluarga dengan remaja dalam aktivitas di mana mereka sudah terlibat. Yang ketiga, keterlibatan fakultas. Selain memasukkan konten kurikulum program, konseling fakultas juga memberikan bimbingan konseling kepada mahasiswa di fasilitas lokalnya dan melakukan evaluasi program untuk melakukan lain di SSO. Pelatihan profesional FPC mengharuskan siswa untuk menghadapi bias mereka sendiri tentang anggota komunitas yang kurang terlayani dan kurang terwakili. Yang terakhir di sini ada penelitian. Dua disertasi, beberapa makalah kursus, dan konferensi profesional presentasi dikembangkan sebagai hasil dari pengalaman FPC. Sekian dari saya. Terima kasih.